Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Kamis, 24 April 2025, Oktav Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 3, ayat 11 sampai dengan 26. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Karena kepercayaan dalam nama Yesuslah, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya,
seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kejadian besar seringkali mengguncangkan. Itu juga terjadi pada murid-murid Yesus ketika melihat sengsara dan wafat Yesus. Dalam situasi masih terguncang demikian, Yesus menampakkan diri, hadir di tengah-tengah mereka. Namun walaupun sudah menampakkan diri beberapa kali kepada para murid, mereka tetap saja bingung dan tidak percaya. Melihat kebingungan dan ketidakpercayaan para murid, Yesus dengan lembut menunjukkan tanda-tanda lukanya untuk membuktikan bahwa ia adalah Yesus yang telah disalibkan dan bangkit. Perjumpaan yang menguatkan bagi murid-murid yang sedang gundah. Yesus kemudian memberi tugas kepada para murid, "Kamu adalah saksi atas semuanya ini." Dengan demikian mereka harus menyampaikan kabar baik tentang kebangkitannya kepada dunia. Kesaksian yang diharapkan akan menguatkan iman orang lain. Di tengah dunia dengan kehidupan yang penuh persoalan dan tantangan, kita tetap diminta untuk menjadi saksi, memberi kesaksian tentang cinta Tuhan, dan Dia yang selalu hadir menyertai pergumulan hidup. Kesaksian yang membangun harapan dan menguatkan. Oktav Paskah. Oktav Paskah adalah periode 8 hari yang dimulai dari Hari Raya Paskah hingga minggu berikutnya, yang dikenal sebagai Minggu Kedua Paskah atau Minggu Kerahiman Ilahi. Selama Oktav Paskah, umat diajak untuk merasakan sukacita kebangkitan dalam hidup mereka. Ini adalah momen untuk mensyukuri kemenangan Kristus atas dosa dan kematian, serta harapan baru dalam kebangkitannya. Selama Oktav Paskah, semua misa menggunakan rumusan liturgi khusus untuk Paskah. Liturgi merayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita, dan lagu-lagu Paskah dinyanyikan setiap hari. Kita didorong untuk terus menghidupi kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari selama minggu ini. Oktav Paskah diakhiri dengan minggu kedua. Oktav Paskah diakhiri dengan minggu kedua Paskah atau Minggu Kerahiman Ilahi. Paus Yohanes Paulus II menetapkan Minggu Kerahiman Ilahi atau 2000 berdasarkan penglihatan Santa Faustina Kowalska. Yesus meminta agar hari Minggu setelah Paskah dikhususkan untuk memohon kerahiman Allah. Hari ini menjadi puncak Oktav Paskah, di mana umat diundang untuk merenungkan kasih dan kerahiman Allah yang dinyatakan dalam kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi saksi yang setia tentang kebangkitan-Mu. Bantulah kami
agar tidak mudah lelah dan putus asa dalam upaya menjadi saksi-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.